Membahas terkait dengan hal ini kita sudah terhubung dengan sejumlah narasumber di antaranya Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif LSI dan Bang Iwan Tarigan selaku tim ses Pramono Rano. Dan pemirsa sebelumnya kami juga telah mencoba untuk menghubungi perwakilan dari tim Rido, namun hingga saat ini belum ada yang merespons sehingga tidak bisa bergabung dalam dialog sore hari ini. Oke, langsung saja saya menyapa para narasumber. Selamat sore Bapak-Bapak. Sore Mbak Sosa. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Saya mau ke kubu pemenang dulu nih, Bang Iwan Tarigan. Bagaimana respons dari Paslon 03 setelah sampai dengan tenggat waktu terakhir tadi malam akhirnya resmi tidak ada gugatan yang diajukan baik dari 01 ataupun 02 terkait dengan hasil rekapitulasi suara di Jakarta? Ya Mbak Sosa, jadi kita mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pasangan 01 yaitu Ridwan Kamil dan Bapak Ridwan Kamil dan Suswono, dan pasangan 02 Bapak Parengpun dan Kun Wardana. Ya, karena mereka adalah putra-putra terbaik bangsa yang maju menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI. Ya, jadi atas tidak adanya gugatan ke MK, maka kita bisa memberikan kesimpulan bahwa Jakarta dengan pemilunya berjalan dengan damai. Begitu ya. Baik, berarti mengapresiasi dan bersyukur ya karena akhirnya Jakarta bisa dikatakan menang satu putaran. Tetapi Bang Iwan, kita tahu ya bahwa terkait dengan Pilkada Jakarta ini meskipun tidak ada gugatan dari kubu yang lain, tetapi sudah sempat ada laporan yang disampaikan atau gugatan dari pihak 01 kepada DKPP terkait dengan proses penyelenggaraan pemilu, dan ini kan juga mempengaruhi ya setidaknya dengan bagaimana Pilgub Jakarta kemarin berjalan. Apakah menurut tim Anda terkait dengan hal ini akan mengganggu keabsahan dari hasil penetapan suara tersebut? Kalau kita lihat gugatan dan keberatan-keberatan sebenarnya bukan hanya dari pihak 01 Mbak Zoya, tetapi di kita juga ada beberapa, karena ada juga yang kita laporkan ke Banwaslu ya, ada juga yang Bukres Natali yang kita laporkan, begitu juga Bapak Muara begitu ya, beberapa itu. Dan tentunya biasa itu di dalam sebuah kompetisi pasti ada yang menurut kita ada yang tidak benar dan menurut mereka juga ada yang tidak. Tetapi secara umum Pilkada Jakarta itu memang sangat baik ya, karena memang warga Jakarta itu kan well educated dan hanya di kota sebenarnya, tidak kemana-mana dekat, jadi sangat mudah dipantau, sangat mudah diawasin, dan semua dari kalangan atas sampai bawah ada di Jakarta. Jadi sangat sulit kita membuat kecurangan-kecurangan untuk Pilkada Jakarta. Begitu Mbak Sosa. Baik. Saya akan ke Mas Jayadi. Mas Jayadi, jika kita melihat bahwa apa yang terjadi di Pilgub Jakarta tahun 2024 ini cukup berbeda ya dengan apa yang terjadi di Jakarta pada periode-periode pemilu sebelumnya. Biasanya 2 putaran, kali ini 1 putaran. Biasanya diwarnai dengan adanya gugatan, tapi tahun ini tampak mulus-mulus saja. Menurut analisa Anda, apa yang menjadi penyebab hal ini bisa terjadi? Ya, pertama kompetisinya tidak melibatkan faktor-faktor yang terlalu emosional ya. Di 2017 memang ada faktor yang lebih emosional sehingga dan ada beberapa peristiwa ya, seperti peristiwa Ahok di Pulau Seribu dan sebagainya itu. Jadi tidak ada faktor-faktor emosional yang membuat masyarakat terlalu terpolarisasi. Kalau sekarang kan tahun 2017 terjadi polarisasi ya yang cukup tajam. Sekarang tidak ada. Yang kedua saya kira kalau kita mendengar potensi gugatan yang akan diajukan oleh pasangan Ridho, itu kan narasi yang disampaikan yang menjadi kemungkinan bukti-bukti yang akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi itu tampak memang agak sulit untuk membuat terjadi perubahan yang besar atau perubahan komposisi suara yang besar sehingga mengakibatkan pilkada menjadi 2 putaran itu. Misalnya ada dugaan, ada tuntutan soal perlunya PSU di TPS yang ada di Pinang Ranti misalnya ya. Dan itu kan katakanlah kalau itu betul,
kecurangan yang ada di TPS itu kan tidak cukup kalau itu dilakukan PSU misalnya untuk mengubah suara. Karena jumlah selisih suara dari 50% milik Pramrano itu kan hampir 3.000. Jadi dengan demikian maka sulit harus dicari cukup banyak TPS di mana terjadi kecurangan yang bisa dilakukan nantinya PSU sehingga bisa mengubah komposisi suara. Yang kedua, kita juga mendengar bahwa yang mau digugat itu soal yang sekarang sedang berlangsung mungkin ya, soal ketidakprofesionalan penyelenggara pemilu, profesionalan Mas Dodi Wijaya dan kawan-kawan, gitu kan? Tapi setahu saya gugatan ke DKPP itu biasanya tidak terkait langsung dengan perubahan suara, itu lebih terkait kepada etik biasanya. Jadi itu pun mungkin akan sulit untuk dibawa ke MK kalau keinginannya untuk mengubah komposisi suara yang sudah diperoleh oleh Pramrano yang 50% lebih itu. Jadi memang tampaknya tim Ridho, dugaan saya, tidak mudah atau sulit untuk mencari bukti-bukti yang bisa membuat mereka membalikkan hasil perolehan suara itu. Atau yang untuk meyakinkan MK bahwa perolehan suara 50% plus 0,07% itu bisa dibalik setelah dibawa ke MK. Dengan demikian saya kira memang ngapain dibawa ke MK lagi kalau memang bukti-bukti tidak cukup dan sulit untuk melakukan perubahan. Hanya membuang-buang waktu saja kan begitu. Baik, artinya Mas Jayadi berarti kondisi per hari ini sudah bisa dipastikan tidak ada lagi ruang ya untuk dapat mendorong terjadinya 2 putaran di Pilkada Jakarta, hanya 1 putaran ya Mas Jayadi? Ya kan menurut ketentuan undang-undang KPU sudah mengumumkan siapa yang unggul kan, siapa yang menang. KPU tinggal menetapkan saja kan. Nah untuk menetapkan itu menunggu apakah ada sengketa, ada PHPU. PHPU kan perlu waktu 3 hari. Sekarang sudah lewat 3 hari tidak ada PHPU di MK untuk Jakarta. Berarti KPU tinggal menetapkan saja nanti. Kita tanya kapan ditetapkannya. Ya nggak Mas Dodi? Baik. Nah, Bang Iwan, terkait dengan hal ini berarti kan bisa kita ambil kesimpulan lah bahwa Pilkada Jakarta hanya 1 putaran. Kemudian pertanyaan saya selanjutnya kepada Bang Iwan. Bagaimana nantinya kira-kira Mas Pram dan juga Bang Dul ini akan mengkonsolidasikan, mengelola kekuatan yang ada di pemerintahan? Karena kan kita lihat hanya didukung oleh 2 partai politik, sementara partai yang lain rata-rata berada di kubu rival. Nah, apakah mungkin akan terjadi kolaborasi ke depannya? Karena kan saat ini sudah pasti jadi pemenang, tinggal hanya menunggu penetapannya saja. Seperti apa Bang Iwan rencananya? Ya, tentunya kalau kita lihat kan Mas Pram ini kan diterima oleh semua pihak ya. Jadi kenapa memang salah satunya Pilkada Jakarta itu begitu damai, karena memang paslonnya pun salah satunya ya, kalau di pihak kami itu Mas Pram itu kan orangnya yang kampanye yang gembira. Dari awal itu menekankan kepada saya, Iwan, kita kampanye yang gembira. Jadi yang unsur-unsur negatif itu sangat minim ketika Pilkada Jakarta. Nah, tentunya nanti di DPRD, ya di DPRD pun nanti, apalagi kita lihat ketika Pilkada Jakarta saja itu partai-partai sebenarnya sudah banyak yang pecah, ya. Di belakang itu sebenarnya sudah banyak yang mendukung Mas Pram. Jadi kemungkinan besar nanti, apalagi dengan karakter Mas Pram yang begitu sangat diterima dan juga menerima orang ya. Jadi Mas Pram ini kan karakternya itu dia sangat bisa diterima oleh siapapun dan menerima siapapun. Jadi dengan konsep visi misi itu tidak mudahlah, tidak susahlah partai-partai lain itu untuk menerima dan pasti dukung beliau dengan karakter Mas Pram yang sangat welcome itu Mbak Susan. Baik Bang Iwan, berarti peluang kolaborasi terbuka lebar ya. Kita akan nantikan seperti apa Jakarta akan dibawa kepemimpinan Mas Pram dan juga Bang Dul. Terima kasih kepada seluruh narasumber telah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Salam sehat. Dan pemirsa, pasangan calon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono atau Ridho batal mengajukan sengketa perselisihan hasil pilkada atau PHPU 2024 ke MK karena hingga penutupan pengajuan gugatan sengketa malam tadi belum ada pendaftaran dari pihak Ridho.
Hingga pukul 23.59 Rabu malam, tidak ada gugatan yang terdaftar atas nama Ridwan Kamil Suswono di dalam catatan pendaftaran sengketa perselisihan hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono batal mengajukan gugatan hasil pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi. Padahal sebelumnya, MK memberikan batas waktu 3 hari sejak Senin kemarin bagi pasangan calon untuk mengajukan gugatan sengketa hasil pilkada ke MK. Sebelumnya, kubu Ridwan Kamil Suswono sempat berniat menggugat hasil pilkada Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Namun hingga pendaftaran ditutup, mereka tidak memanfaatkan untuk mendaftarkan gugatan ke MK. Batalnya gugatan ini bisa dipastikan pasangan Pramono Anung, Rano Karno menang satu putaran Pilkada Jakarta. Tim Liputan, BTV. Dan untuk mengetahui bagaimana kelanjutan dari proses Pilkada Jakarta usai pasangan Ridho batal mengajukan gugatan ke MK, kita akan langsung bergabung bersama dengan Dodi Wijaya, Komisioner KPU DKI Jakarta. Selamat sore, Mas Dodi. Selamat sore, Mas Osa. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Mas Dodi, jadi setelah resmi tidak ada gugatan, agenda selanjutnya kan penetapan juga ya, Mas Yana. Bisa dibocorkan mungkin kapan penetapan terkait dengan pemenang Pilgub Jakarta ini akan diumumkan oleh KPU, Mas? Ya, dalam hal tidak ada perselisihan hasil pemilihan sesuai dengan Peraturan KPU nomor 18 tahun 2024 tentang rekapitulasi dan penetapan hasil pemilihan gubernur, maka paling lama 3 hari setelah Mahkamah Konstitusi menyampaikan PRPK atau buku registrasi perkara konstitusi, maka KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta akan menetapkan gubernur dan wakil gubernur terpilih. 3 hari itu terhitung sejak kapan, Mas, berarti? Ya, kalau tanggalnya dilihat di sudah ada kan tanggalnya? Kalau dilihat di Peraturan MK nomor 4 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal sengketa perselisihan hasil pemilihan, itu disebutkan penyampaian PRPK atau akte registrasi perkara konstitusi itu dijadwalkan 19 sampai 20 Desember atau 6 sampai 7 Januari. Jadi ada 2 tanggal, tentu kami menunggu nanti hasil rapat permusyawaratan hakim. Kalau sudah dipastikan PRPK dikirim kepada kami, maka kami paling lama 3 hari akan menetapkan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih. Baik, berarti ada 2 skenario ya, 19 atau 20 Desember PRPK-nya tiba atau 6 sampai dengan 7 Januari, kemudian dihitung 3 hari berikutnya. Nah, agenda selanjutnya, Mas, setelah resmi tidak ada gugatan, apalagi yang akan dilakukan oleh KPU Jakarta mungkin selain penetapan tersebut, apalagi runutannya sampai nanti acara pelantikan? Kalau sudah selesai penetapan calon terpilih, nanti kami akan menyampaikan pengusulan pengesahan pelantikan calon terpilih melalui DPRD Provinsi untuk diproses terkait dengan pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih. Baik, dan sejauh ini terkait dengan acara pelantikan ini untuk Pilgub Jakarta di tanggal 10 Februari ya, Mas, tidak berubah ya? Kita tunggu ya nanti Perpres 80 tentang pelantikan kepala daerah serentak kan sudah ditandatangani ya. Saya kalau nggak Januari Februari ya, saya nanti kita cek lagi di Perpres 80 tahun 2024. Baik, kemudian Mas, kita tahu bersama bahwa selain yang dinanti-nantikan apakah ada gugatan sengketa pilkada atau tidak di MK, tapi kan dari pihak Ridho sendiri sudah sempat memberikan pernyataan bahwa mereka telah memberikan laporan atau gugatan kepada DKPP terkait dengan proses penyelenggaraan pemilu, di mana pihak yang dilaporkan ini adalah KPU, pihak dari KPU Jakarta khususnya. Nah, terkait dengan hal ini, apakah hal ini nantinya bisa mempengaruhi terkait dengan hasil di Jakarta sendiri dan bagaimana update-nya sejauh ini dari pihak KPU terkait dengan proses tersebut? Ya, tentu kami menunggu ya terkait dengan proses pemenuhan syarat formil dan material dari laporan ke DKPP. Tentu kami harus mempersiapkan diri terkait dengan jawaban-jawaban, namun kami meyakini kalau yang dipersoalkan adalah etik penyelenggara terkait dengan profesionalitas penyelenggara, kami meyakini sudah melaksanakan tugas dan kewajiban kami sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya terkait dengan
distribusi C pemberitahuan. Terus sudah disampaikan paling lama 3 hari, kemudian bisa diambil ke KPPS paling lama H-1, kemudian dilakukan rekapitulasi yang tidak terdistribusi, semuanya sudah lengkap data dan administrasinya, dan kami meyakini nanti akan kami bisa pertanggungjawabkan ke DKPP jika nanti lanjut ke proses persidangan. Baik, tapi sejauh ini apakah sudah ada jadwal mungkin yang disampaikan oleh DKPP terkait dengan pemeriksaan dari teman-teman KPU, mungkin klarifikasi seperti itu, Mas? Sampai saat ini kami belum menerima terkait dengan jadwal sidang etik ya. Tentu kami berharap proses verifikasinya baik formil material dilakukan dengan profesional, dan mudah-mudahan juga dengan tidak jadinya aduan atau sengketa ke Mahkamah Konstitusi juga dari pihak pasangan calon juga bisa menilai dan mempertimbangkan terkait dengan pengaduan ke DKP tersebut. Karena kemarin saya konfirmasi ke tim pemenangan Pak Ariza, beliau menyatakan tidak ada maksud dan niat untuk melaporkan DKPP. Mudah-mudahan ini juga sejalan, dan tapi apapun itu kalaupun berlanjut juga kami harus mempersiapkan diri dan mempersiapkan jawaban. Baik, terakhir Mas Dodi, meskipun kita lihat sampai dengan di titik ini bisa dikatakan Pilkada Jakarta tahun ini berjalan dengan mulus, tapi kan ada sejumlah catatan. Salah satunya terkait dengan angka partisipasi pemilih yang mengalami penurunan. 58% jika dibandingkan tahun 2017 itu 70 sekian persen. Nah, terkait dengan evaluasi, selain mengenai tingkat partisipasi yang menurun, apalagi yang menjadi catatan KPU untuk diperbaiki, dievaluasi dalam penyelenggaraan berikutnya, Mas Dodi? Ya, tentu terkait dengan partisipasi kita perlu evaluasi yang komprehensif dan studi yang mendalam ya, terkait dengan voting behavior atau perilaku memilih. Kami akan melibatkan lembaga-lembaga atau kampus untuk melakukan penelitian apa sebab-sebab voting behavior atau orang menjadi tidak menggunakan hak pilihnya. Nah, kemudian ada juga hal yang lain yang kami dalam waktu dekat akan melakukan evaluasi, baik dari sisi pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi suara, terkait dengan Sirekap, maupun terkait dengan pendataan pemilih, yang pada pokoknya KPU tentu sebagai lembaga publik terbuka dengan masukan, saran, evaluasi, dan kritik yang itu konstruktif untuk perbaikan kualitas pemilu dan pemilihan ke depan. Baik, kita harapkan evaluasi ini dapat menjadi catatan yang diperhatikan dengan penting agar penyelenggaraan ke depannya tidak mengulangi kesalahan yang sudah terjadi. Terima kasih anggota Komisioner KPU DKI Jakarta Dodi Wijaya telah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Salam sehat.